Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tafarrada bil izzati wal mulki wal jalal. Falahul hamdu bukratan wa ashiyya wa fil ghudwi wal asal. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa huwal kabirul muta'al. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa karimul khisal. Sallallahu alaihi wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi khairu suhbin wa al wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad qala Allah azza wa jalla fi kitabih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama para sahabatnya di sebuah pasar di Madinah. Dan kemudian beliau menemukan seekor kambing yang kecil yang sudah mati menjadi bangkai dan telinganya cacat. Maka Nabi mengambil potongan telinga kambing tadi dan kemudian menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau membeli telinga kambing ini dengan harga 1 dirham. Maka para sahabat menyatakan, tidak ada satu pun ya Rasulullah yang mau membelinya. Kalau seandainya tidak ada yang mau membelinya, siapa yang mau memiliki telinga kambing ini? Maka kemudian seorang sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kalau seandainya kambing itu hidup, yang mana dia cacat dan kecil, tidak ada di antara manusia satupun yang mau memilikinya. Lalu bagaimana kalau seandainya kemudian kambing itu mati, bangkai, lebih lagi tidak ada satupun orang yang mau memiliki kambing tersebut? Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan setelah itu, fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Maka Nabi mengatakan, demi Allah, sesungguhnya nilai dunia di sisi Allah lebih rendah dari bangkai ini di hadapan kalian. Kaum muslimin azakumullah, hadis ini merupakan satu peringatan bagi kita hamba-hamba Allah, satu nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai seorang mukmin tertipu dengan dunia, karena di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan banyak tentang dunia. Dan kebanyakan Allah menyebutkan dunia di dalam Al-Quran dalam rangka untuk menunjukkan rendahnya dunia, menunjukkan tidak kekalnya dunia. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wal Qur'anu ma'lumun wal Qur'anu mamlu'un minat tazhidi fid dunya wal ikhbar bi khissatiha wa qillatiha wa inqita'iha wa sur'ati fana'iha. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Quran penuh dengan penyebutan dunia yang menilainya sebagai sesuatu yang sedikit, menyebutkan rendahnya dunia, kecilnya kedudukan dunia, dan habisnya dunia dengan begitu sangat cepat. Sehingga apa-apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dari perkara rendahnya dunia dan singkatnya dunia ini sebagai peringatan
buat kita sebagai hamba-hamba Allah agar kita tidak tertipu dengannya. Lalu bagaimana dengan Rasulullah SAW? Di dalam banyak hadis-hadisnya, Nabi kita Muhammad SAW sudah banyak menyebutkan ciri-ciri dan sifat-sifat dunia. Di antara yang beliau sebutkan adalah bahwasanya kalau seandainya dunia ini di sisi Allah memiliki nilai 1 ekor sayap nyamuk, maka niscaya Allah tidak akan memberikan setetes air kepada orang kafir. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menilai dunia ini tidak memiliki arti, kalau seandainya kita timbang 1 sayap nyamuk, dia tidak akan merubah jarum timbangan. Dan nilai dunia di sisi Allah lebih rendah dari 1 sayap nyamuk. Oleh karena itulah ketika dunia ini tidak memiliki arti di sisi Allah, maka Allah berikan dunia ini kepada orang-orang kafir, karena memang mereka Allah ciptakan untuk kehidupan dunia, dan kita hamba-hamba Allah adalah makhluk hamba-hamba Allah yang diciptakan sebagai orang-orang yang dipersiapkan untuk akhirat. Seperti berkata seorang sahabat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika dia mengatakan dunia telah berlalu dan akhirat akan datang, maka hendaklah kalian menjadi pengikut-pengikut akhirat, jangan sampai kalian menjadi pengikut-pengikut dunia. Dan dalam hadis lain, Rasulullah SAW mencontohkan dan mengibaratkan bahwa nilai dunia dibandingkan dengan akhirat seperti seseorang yang memasukkan jarinya ke dalam air laut. Setelah dia cabut jarinya dari air laut, apa yang tersisa di tangannya dari air laut, itulah perbandingan antara dunia dan akhirat. Apa yang menempel di jarinya itulah dunia, sedangkan air laut adalah permisalan untuk akhirat. Dalam hadis lain Nabi SAW juga menyebutkan bahwa seorang mukmin dituntut agar di dunia ini dia seperti seorang musafir, seperti orang yang sedang dalam perjalanan. Bahwa kita sedang menuju perjalanan ke akhirat. Kita percontohkan kalau seandainya kita sedang menuju sebuah kota, tidak mungkin kita membawa semua apa yang kita miliki. Kita hanya berbekal sekedarnya. Tidak mungkin ada orang safar menuju Jakarta, dia membawa kulkas, membawa spring bed, membawa mesin cuci dan sebagainya. Yang dia bawa adalah bekal-bekal yang dia butuhkan selama dalam perjalanan sampai dia tiba di Jakarta. Begitu pula seorang mukmin. Rasulullah SAW memerintahkan kita sebagai hamba-hamba Allah agar menjadi seperti seorang musafir. Ketika kita ke akhirat, ibaratnya kita sebagai seorang musafir yang sedang menuju akhirat, sehingga jangan sampai kita dilupakan. Jangan sampai kita mengira bahwasanya saat kita berhenti di sebuah tempat dalam perjalanan, itulah tujuan akhir kita. Orang yang tertipu dengan dunia seperti seorang musafir yang menuju sebuah tempat, kemudian dia singgah di tempat tertentu dan dia tertipu dengan indahnya tempat itu, sehingga dia tidak mau lagi melanjutkan perjalanannya, maka artinya orang ini tidak sampai pada tujuan dia. Namun ketika seseorang sadar saat dia mampir di sebuah tempat, berhenti sejenak, dan ada tujuan yang harus dia tuju, ada tempat yang harus dia tuju, yang itulah tujuan utama dia, maka orang seperti inilah yang tidak tertipu dengan dunia, dan dia tahu bahwasanya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin azakumullah, sering kita mendengar ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang sudah meninggal, ketika kita mengantarkan seorang jenazah, tidak ada yang harta yang dibawa oleh orang yang mengantarnya.
Sering kita mendengar hadis Nabi SAW ketika seseorang dikubur, yang mengantarkannya adalah anaknya, hartanya, keluarganya, dan amalnya. Ketika dia telah dikubur, keluarga yang mengantar, harta yang mengantarnya akan kembali pulang, dan yang bersamanya hanyalah amalnya yang menjadi teman hidupnya di dalam kuburan. Sidang salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwa orang yang tujuan utamanya hidup di dunia ini untuk mengejar dunia, beliau telah menyatakan bahwasanya orang seperti ini urusannya tidak akan pernah selesai. Akan Allah jadikan urusannya tidak akan pernah selesai, kalang kabut, terpecah belah, dan selalu merasa bahwasanya dia tidak pernah kaya dan cukup dengan apa yang telah dia dapatkan. Padahal Nabi mengatakan, sekeras apapun usaha seseorang, sesibuk apapun orang mencari rezeki dan dunia, tidak akan ada yang datang kepada dia kecuali apa yang telah Allah tentukan untuknya ketika dia berada dalam perut ibunya, yang dituliskan oleh malaikat 4 perkara, salah satunya dari rezekinya. Dan banyak orang yang tidak memahami ini. Banyak orang memahami semakin keras berusaha, semakin banyak dunia yang didapatkan. Dan ini sebuah teori yang salah. Sekeras apapun usaha seseorang, tidak akan datang padanya dunia kecuali apa yang telah Allah tentukan dan Allah tuliskan untuknya. Sidang salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita berpikir sejenak. Pernahkah kita mengantar jenazah seseorang yang dia orang yang kaya raya? Saat kita mengantarnya, apakah ada orang-orang yang mengangkat hartanya dan menguburkan harta itu bersamanya? Pernahkah kita mengantar jenazah orang yang punya gelar yang tinggi, pendidikan yang tinggi? Pernahkah kita ketika mengantar jenazahnya, kita juga bawa ijazah-ijazah dia dan kita letakkan di sebelahnya ketika dia meninggal? Ini sebuah peringatan. Sebanyak apapun dunia kita, setinggi apapun gelar yang kita miliki, tidak ada satupun yang kita bawa ketika kita masuk ke dalam liang kubur. Kondisi orang yang kaya raya dengan kondisi orang yang fakir ketika meninggalkan dunia ini tidak ada bedanya. Semuanya dibalut dengan kain putih dan kemudian dikuburkan oleh orang, dan kemudian sebagian orang pun melupakan dia karena namanya sudah tidak ada lagi. Sehingga kaum muslimin sedang salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh tidak pantas kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala telah mencela dunia. Rasulullah SAW telah menyebutkan rendahnya dunia di sisi Allah, sehingga sangat tidak pantas kemudian dunia ini menjadi sebab sebagian hamba Allah saling membunuh, saling berperang, saling mendolimi yang lain, saling menipu hanya untuk mendapatkan sedikit dari keuntungan dunia. Tidak pantas seorang mukmin yang sering membaca Al-Quran dan mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi dunia, kemudian dia merasa tenang dengan kehidupan dunia ini. Dan tidak usah jauh kita lihat kondisi diri kita, apalagi orang-orang yang sudah mencapai umur yang tua, umur 70, 80, dan hendaklah berpikir kembali 40 tahun yang lalu ketika dia sudah mencapai sekarang umur 80,
40 tahun atau 50 tahun yang lalu, dia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dia punya semangat yang membara. Dia punya masa muda, yang di masa mudanya dia bisa melakukan segala hal. Tapi saat dia berumur sudah 80, apa yang dia bisa lakukan? Terkadang berjalan pun beberapa langkah dia sudah tidak mampu. Mencari dunia, terkadang dia sudah tidak mampu. Dari contoh inilah kita harus ingat, seperti itulah dunia, yang mana di masa-masa muda kita kuat, di masa tua pun kita akan lemah dan kemudian kita mati, dan begitulah dunia. Dan kalau seandainya kaum muslimin azakumullah, berapa umur kita di dunia ini? Dan berapa lama kita akan hidup dalam kubur? Kalau seandainya Abu Bakar radhiyallahu anhu dikubur sekitar 1400 tahun yang lalu, umurnya sekitar 60-an, dia hidup di dunia dari awal lahir sampai mati kurang lebih 60-63 tahun. Tapi sampai sekarang, ketika di awal hari, dari hari kematiannya sampai sekarang, ribuan tahun dia hidup di dalam kubur. Abu Jahal, Abu Lahab, mereka juga orang-orang yang sudah hidupnya dalam kubur lebih lama dibandingkan hidupnya di dunia ini. Tinggalnya mereka di dalam kubur lebih lama dibandingkan tinggalnya mereka di dunia. Kita hidup di dunia berapa tahun? Hanya 80 tahun mungkin, hanya 70 tahun, dan kita mati sampai kiamat masih menunggu berapa ratus tahun lagi. Kalau seandainya kita tahu bahwasanya kita berada dalam kubur lebih lama dibandingkan kita berada di dunia ini sebagai isyarat bahwasanya kita harus mempersiapkan diri kita untuk kehidupan yang lebih lama sebelum kita menuju kehidupan yang kekal, yaitu di akhirat. Oleh karena itulah ikhwani azakumullah, seorang mukmin sangat tidak layak ketika dia merasa nyaman dengan dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kedudukan dunia di hadapan Allah, di sisi Allah, dan perbandingannya dengan akhirat. Dan di antara ayat Allah katakan, "Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil." Tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali sedikit. Dan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa seorang wanita dari penduduk surga, dari wanita-wanita surga, kalau seandainya dia melihat ke bumi dari atas, kalau seandainya dia melihat ke arah bumi, niscaya satu wanita yang melihat ke arah bumi akan menerangi seluruh bumi dan seisinya. Dan Nabi mengatakan bahwa jilbab yang diletakkan seorang wanita surga di kepalanya itu lebih baik nilainya dibandingkan dunia dan seisinya. Dan juga beliau mengatakan, la mawdi'u sauti ahadikum khairum minad dunya wa ma fiha. Tempat tombak, tempat cambuk. Seseorang yang memiliki cambuk dan dia punya tempat untuk cambuk, Nabi mengatakan tempat cambuknya lebih baik, lebih mulia di sisi Allah dibandingkan dunia dan seisinya. Lalu bagaimana kalau seandainya kemudian dibandingkan dengan surga, dibandingkan dengan kehidupan yang Allah jadikan kehidupan abadi? Sehingga ikhwani azakumullah, hendaklah kita selalu ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kita sering mendengar ayat ini, dan tidaklah Al-Qur'an dibacakan kepada kita kecuali sebagai peringatan untuk kita. Kita sering mendengar firman Allah, fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih cinta dunia, mendahulukan cinta dunianya, maka dia di dalam tempatnya adalah al-jahim, neraka.
Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kedudukan Allah, dia takut Allah Subhanahu wa taala, dan dia menahan hawa nafsunya, menahan dirinya sehingga dia tidak mengumbarnya dengan melampiaskannya pada perkara-perkara yang Allah haramkan. Allah katakan fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah yang akan menjadi tempatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'il muslimin min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun, kaum muslimin sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar-benar mengetahui kedudukan dunia, maka dia akan jadikan dunia ini sebagai tempat bercocok tanam dia, dan dia akan mendapatkan panennya di akhirat. Orang yang mengetahui bahwasanya dunia ini kedudukan dunia di sisi Allah, maka dia akan menjadikan dunia ini hanya sebatas satu pohon yang mana dia berlindung di bawahnya dari panasnya terik matahari, kemudian dia lanjutkan perjalanannya. Atau di zaman sekarang seperti sebuah terminal yang mana kendaraan itu hanya mampir di terminal sesaat dan kemudian berjalan kembali menuju tempat tujuan terakhirnya. Orang yang mengetahui kedudukan dunia dibandingkan akhirat, maka dia tidak akan tertipu dengan indahnya dunia. Seperti halnya orang-orang para petani yang tertipu dengan hujan yang lebat yang menumbuhkan pohon-pohonan, dan itulah permisalan dunia yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Banyak orang yang tertipu, seperti tertipunya seorang petani dengan hujan yang lebat yang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhannya, padahal tumbuhan itu kita akan tumbuh berbuah tidak lama setelah itu mati. Dan seperti itulah Allah sebutkan kedudukan dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun yang sadar bahwa dunia ini hanya sebagai tempat di mana manusia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di dunia. Dunia ini hanya sebagai tempat di mana Allah memberikan ujian, maka dia tidak akan tertipu, tidak akan merasa nyaman, dan tidak akan mengejar kemewahan dunia. Karena seberapa besar kemewahan yang dikejar oleh seseorang, sebesar itulah dia tinggalkan akhiratnya. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Al-Quran, ketika Nabi SAW, ketika banyak para ulama menyebutkan dan mengingatkan tentang rendahnya dunia, mengingatkan tentang posisi dan kedudukan dunia dibandingkan akhirat, banyak orang memahami bahwa kita harus tinggalkan dunia, tidak boleh mencari dunia. Dan ini merupakan satu pemahaman yang salah, satu pemahaman yang keliru. Ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi dan nasihat-nasihat para ulama tentang posisi dunia sebagai peringatan untuk kita bahwasanya kita tidak lama di dunia ini, dan sebagai peringatan agar dunia ini menjadi wasilah, menjadi perantara kita untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, menjadi perantara kita untuk bercocok tanam di dunia dan akan kita dapatkan hasilnya di akhirat. Banyak para sahabat yang mana mereka menjadi pedagang, tapi mereka tidak bangga dan tertipu dengan perdagangannya. Banyak para sahabat Nabi SAW yang kaya raya,
tapi kekayaan mereka serahkan kepada Rasulullah untuk jihad, untuk menegakkan agama Allah. Sehingga jangan sebatas kita mencontoh para sahabat yang kaya, contoh juga bagaimana sahabat mengerahkan dan memberikan hartanya kepada Rasulullah untuk membiayai satu peperangan, untuk dibagikan kepada fuqara masakin, untuk diletakkan di Baitul Mal dan kemudian diserahkan kepada orang-orang yang membutuhkan dan untuk maslahat kaum muslimin. Bukan berarti kemudian kita mencontoh mereka menjadi kaya saja, tapi tidak kita contoh bagaimana mereka mengeluarkan harta mereka. Sehingga ikhwani azakumullah, kita diperingatkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang rendahnya dunia, tentang dunia ini tidak abadi dan tidak kekal, tentang habisnya dunia dan sebagainya. Ini sebagai peringatan buat kita bahwa agar kita menjadikan dunia ini sebagai jembatan kita menuju akhirat, agar dunia ini menjadi kebahagiaan kita di akhirat, bukan kemudian kita meninggalkannya dan kemudian tidak mencari dunia. Sebaik-baik manusia, seperti dikatakan seorang Rasulullah SAW, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik adalah yang dimiliki oleh seorang yang saleh, seorang yang baik. Sehingga apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Rasulullah SAW tentang kedudukan dunia, bukan berarti kita diperintahkan untuk meninggalkan dunia, bukan berarti kita disuruh di masjid 24 jam, tidak. Tapi ini peringatan agar kita selalu ingat bahwa ada kehidupan yang abadi yang harus kita jadikan dunia ini sebagai perantara untuk mendapatkan kebahagiaan kehidupan tersebut. Agar kita menjadikan dunia ini sebagai perantara menuju Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang tahu hartanya sebagai sarana ke akhirat, dia tidak akan lupa hak-hak Allah dalam harta. Orang yang ingat bahwasanya dunia ini sebagai jembatan ke akhirat, dia akan tahu kapan waktunya dia mencari rezeki, kapan waktunya dia mencari dunia, dan kapan waktunya dia tinggalkan dunia ketika datang panggilan Allah. Allah tidak pernah memuji orang-orang yang tinggal di masjid selamanya, selalu sholat di masjid. Tidak ada pujian terhadap orang seperti ini. Tapi yang dipuji oleh Allah adalah ketika orang-orang yang sibuk berdagang dan kemudian ketika datang panggilan Allah, maka tinggalkan perdagangannya. Allah berfirman, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Orang-orang yang mana ketika mereka berdagang, mereka tidak dilalaikan dengan perdagangannya dari ingat Allah. Datang panggilan Allah, dia tinggalkan perdagangannya. Saat dia menumpuk atau memiliki harta, dia tahu dan sadar ada kewajiban yang harus dia keluarkan dari hartanya, yang dia harus keluarkan untuk orang-orang yang Allah telah tentukan. Ingat, kaum muslimin azakumullah, harta yang abadi bagi seorang mukmin bukan yang dia tumpuk. Karena harta manusia sehakikatnya hanya ada 3. Makanan yang dia minum habis, pakaian yang dia pakai hancur, dan yang ketiga yang telah dia sedekahkan. Itulah hakikat harta seorang manusia. Bagaimana dengan yang dia tumpuk, yang dia miliki, yang di rekening, yang di kantong? Tidak menjamin itu milik kita. Kalau seandainya hari ini kita mati, harta itu menjadi milik ahli waris, milik orang lain, bukan lagi menjadi milik kita. Sehingga apa-apa yang telah kita keluarkan, apa-apa yang telah kita infakkan di jalan Allah, pada hakikatnya itulah yang akan menjadi modal kita di hadapan Allah. Apakah kita betul-betul mendapatkan hasil yang baik atau tidak? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة